Kang Asep, kalau Pungki sudah melaporkan Rihana Rihani sejak 10 Juni 2022, tapi Pungki duluan yang jadi tersangka karena laporan korban lainnya pada 3 September, apakah ini janggal atau sebetulnya lazim saja terjadi dalam proses hukum di kepolisian? Ya nggak lazim lah, janggal lah, aneh lah gitu kan. Ya P-nya melaporkan setahun yang lalu dan P yang diproses. Nah, kemudian selama setahun baru ketangkap yang dilaporkan kan. Nah itu juga kan kalau saya lebih menggunakan istilahnya lucu lah karena 35M jadi lucu gitu. Makanya Pak Gergus tuh ketawa-ketawa tuh senyum-senyum dia. Ya, nah itu kan pertanyaannya. Kan sekarang gini gampang kok. Jangankan aparat penegak hukum, saya ya Pak Gregorius, saya ini gaptek nih, bisa menemukan orang di mana ya dengan HP itu kan bisa selama ini kan ketahuan dengan foto. Masa dua orang kembar, dua orang lagi, masa tidak bisa ketahuan adanya di wilayah ya, Polda DKI, Polda itu ya, Polda Metro Jaya, masa nggak ketangkep gitu setahun gitu, masa susah. Itu juga memang lucu bagi saya gitu kan. Yang lucu tadi udah 35M baru setahun yang melaporkan yang diproses. Nah, ngejar dua orang ini gitu, coba kejar yang keluar negeri aja ketangkep, masa ini enggak. Kang Asep, kalau betul ya, untuk membuktikan betul atau tidak ada polisi yang membacking Rihana Rihani meskipun sudah dibantah oleh Dirkrimum, apakah tinggal ditelusuri saja apakah ada aliran dana ke perwira polisi tersebut? Ah, tadi kan pernyataannya ini bukan karena menghindari tidak apa bocor, maka tidak dilibatkan Polwan gitu. Berarti ada sesuatu kan. Nah, ketika memang ini tidak tertangkap ada sesuatu ya setidaknya obstruction of justice itu kena gitu kan. Kalau enggak ya masa tadi saya katakan masa setahun nggak ketangkap dua ya orang itu gitu. Nah, kalau nggak pasti kan ada sesuatu ya gitu. Jadi kalau betul ada pembocor sampai Rihana Rihani ini sulit untuk ditangkap, berarti bisa dijerat dengan obstruction of justice ya, Kang Asep? Ya, tidak-tidaknya itu. Kalau enggak ya kenainnya turut serta penipuan amat ya. Bantu orang yang penipu-penipu didiamkan aja. Susah amat kok, itu gampang kok yang gituan. Cuma tadi yang menarik tadi setahun kok kena mana aja gitu. Karena sekarang paling gampang nulis orang. Baik. Terakhir nih Pak Gregorius, kalau dari Kang Asep itu membenarkan ada yang janggal dalam kasus ini. Nah, upaya dari Anda selain mengikuti proses persidangan yang ada saat ini, adakah upaya lain yang akan ditempuh oleh Anda untuk membela klien Anda? Ya, yang pertama, ini kan proses hukum sedang berlangsung, besok kami akan bersidang. Ya, kami pasti akan menempuh jalur hukum ini semaksimal mungkin klien kami itu harus dibebaskan dari segala tuduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pasti akan mendatangi ya beberapa lembaga supaya kami meminta dukungan bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap Pungki. Pungki ini korban, Pungki ini juga menangis. Sama seperti korban-korban lain yang tadi yang ditampilkan oleh Metro TV. Pungki ini korban kok, sama seperti yang lain. Dia juga menangis. Dia juga kehilangan banyak di sini. Lalu kemudian kenapa dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini menjalani proses persidangan? Itu yang kami sayangkan memang sebenarnya. Baik. Kalau soal mens rea dan segala macam nanti kita buktikan saja di pengadilan. Tapi kami yakin sekali tidak ada niat sedikit pun Pungki untuk melakukan penipuan karena ini adalah bisnis. Bagaimana orang boleh dalam berbisnis mencari keuntungan. Itu hal yang wajar saja. Baik. Kuasa hukum korban Pungki, Pak Gregorius Bruno Jako dan juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News Metro TV.